Shalom, Shalom. apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, Yes, yes. dahsyat. Perkenalkan, nama Ibu Guru Diva, dan samping Ibu Guru ada Ibu Guru Mei. Halo. Serta kita akan diiringi oleh Kakak Yaya. Senang sekali kita dapat beribadah pada hari ini, meskipun hanya lewat tangan virtual, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus. Saya cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Rajin ke gereja, selalu berdoa, tak lupa baca Alkitab. Mengasihi Tuhan, taat orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, puji senantiasa, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah saat ini. Salam bagimu juga. Iya, terima kasih anak-anakku. Silakan duduk kembali. Nah, Ibu Guru mau tanya. Ke Ibu Guru Diva deh. Ibu Guru mau tanya, Ibu Guru Diva, sering tidak diajak temannya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan? Kalau saya sih Bunda, kadang-kadang sih Bunda. Iya, kalau Ibu Guru Diva kadang-kadang pernah ya diajak untuk melakukan sesuatu yang Tuhan larang. Kalau anak-anakku di rumah, iya, ada juga yang pernah diajak. Iya, mungkin ada yang pernah diajak untuk berbohong. Itu kan Tuhan tidak suka. Mencuri, itu juga Tuhan tidak suka. Nah, kalau tadi Ibu Guru Diva, kalau diajak temannya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, Ibu Guru Diva mau ikut tidak atau menolak? Kalau saya tidak sih Bunda. Tidak menolak atau tidak mau ikut? Tidak mau ikut dong Oh Bunda. iya, tidak mau ikut. Bunda, Ibu Guru pikir tidak mau menolak. Iya, kita harus berani. Berani, jangan takut, harus berani untuk menolak kalau ada yang ngajak kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Jangan takut untuk bilang, saya tidak mau berbohong, saya tidak mau mencuri. Kita harus berani karena ingat, orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan ditolong oleh Tuhan. Jangan takut mengatakan yang benar, jangan mencuri, Tuhan tidak suka. Jangan takut, karena itu tadi Ibu Guru bilang, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menolong orang yang selalu melakukan kebenaran yang berharap sama Tuhan. Dan itu tadi, harus berani mengatakan tidak untuk perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang selalu berharap dan datang kepadanya.
Tuhan selalu setia memberi pertolongan. Ingat ya, apapun yang kita rasakan, senang, takut, sedih, atau apapun juga, ingat selalu datang kepada Tuhan. Karena apa yang tidak diketahui oleh manusia, diketahui oleh Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu segala sesuatu. Nah, seperti kata pemazmur apa Ibu Guru Rifa? Kata Pemazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, kian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Betul sekali. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan menyanyi lagu Tuhan Yesus Menjagamu. Jangan takut ya. Kita di hadapan Tuhan, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami atas segala kesalahan kami, baik itu yang disengaja Tuhan atau yang tidak disengaja. Tuhan tolong ajar kami untuk selalu mengikuti perintah-Mu dan jauhi kami dari segala larangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang juga kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan nanti Tuhan Yesus dapat kami dengarkan dengan baik. Berkati juga ibu guru kami yang akan bercerita. Kiranya ia dapat berkata-kata sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Ibu guru mau cerita tentang ada 4 orang pemuda yang sangat berani mengatakan tidak untuk hal yang Tuhan larang. Nah, Nebukadnezar, ada yang tahu siapa tuh Nebukadnezar? Nebukadnezar itu Raja Babel. Nah, Nebukadnezar menyerang Yerusalem. Di Yerusalem, Raja Yehuda yang bernama Yoyakim ditangkap dan ditawan, dibawa ke Babel. Nebukadnezar memerintahkan untuk memilih beberapa orang muda yang sehat, kuat, pintar, dan berasal dari keluarga bangsawan. Mereka akan dijadikan pelayan di istana raja. Mereka akan dididik selama 3 tahun. Mereka akan diberi makan dari makanan yang dimakan oleh raja, minuman yang dimakan oleh raja. Nah, ada juga 4 orang Yehuda yang dibawa ke Babel. Mereka itu 1, Daniel yang diberi nama. Di Babel mereka diganti namanya. Daniel ini diganti namanya dengan Belsasar. Yang kedua, Hanaya. Hanaya namanya diganti menjadi Sadrak. Yang ketiga, Misael. Misael diganti menjadi Mesak. Dan yang keempat, Asarya yang diganti menjadi Abednego. Itu tadi mereka akan dididik untuk menjadi pelayan di istana Babel. Meskipun ya itu tadi tiap hari mereka akan dimakan makanan yang enak dari daging, ikan yang bergizi. Tetapi Daniel dan kawan-kawannya tidak mau memakannya. Kenapa? Padahal kan makanannya enak, makanan raja kan pasti enak-enak. Karena 4 orang tadi ini, mereka tidak mau membuat Tuhan sedih
dengan memakan makanan yang sudah cemar. Itu sudah cemar. Karena makanan itu untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa. Sedangkan keempat orang ini hanya percaya kepada Tuhan Allah. Mereka juga disungguhi minuman anggur yang biasa diminum raja. Tapi mereka juga tidak mau minum anggur itu karena mereka tidak mau mabuk. Mereka hanya makan, mereka minta sayur dan air putih. Tapi kepala istana yang bernama Aspenas, awalnya dia tidak setuju. Kalau empat orang tadi ini, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, hanya meminta makan sayur dan minum air putih. Dia bilang, bagaimana kalian akan menjadi kuat kalau hanya makan sayur dan minum air? Tapi karena Tuhan Allah sayang kepada mereka empat orang ini, Tuhan membuat hati kepala pengawal raja itu, siapa tadi namanya? Aspenas, iya, untuk memenuhi permintaan Daniel dan kawan-kawan. Iya, Tuhan mengasihi Daniel dan teman-temannya. Tuhan memakai kepala itu tadi Aspenas untuk memenuhi keinginan Daniel dan teman-temannya untuk hanya makan sayur dan air putih dan tidak mau makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Maka Daniel dan temannya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka memberi waktu 10 hari. Kasih kami waktu 10 hari. Lihat nanti bagaimana perkembangan kami dengan yang lain. Nah, selama 10 hari, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel hanya memakan sayur dan meminum air putih. Setelah 10 hari, mereka lihat perkembangannya. Wow, luar biasa, mereka kuat. Sering makan sayur, tubuh mereka malah lebih sehat dari orang-orang yang makan makanan sisa dari raja. Mereka lebih pintar, mereka lebih segalanya. Nah, setelah 3 tahun itu, mereka mengikuti pendidikan di istana untuk menjadi pelayan di istana Babel. Dikumpulkanlah mereka untuk menghadap kepada raja. Raja siapa tadi namanya? Nebukadnezar. Maka di hadapan raja, ternyata tidak ada yang sepandai, sepintar, dan sebijaksana Daniel dan kawan-kawannya tadi. Mereka 10 kali lebih pintar dari yang lainnya dibanding orang yang makan makanan dari sisa raja tadi. Nah, itu Tuhan sangat mengasihi mereka, menjaga mereka selama 3 tahun dengan hasil yang luar biasa. Pada suatu malam, Raja Nebukadnezar tidur dan bermimpi. Mimpinya, kalau orang bermimpi hanya yang mimpi yang tahu toh mimpinya. Nebukadnezar juga begitu, dia bermimpi, dia gelisah. Aduh, bukannya kayaknya mimpinya ini sangat-sangat membuat dia bagaimana apa artinya nih mimpiku nih. Nebukadnezar berkata, di istana itu di Babel banyak orang-orang itu tukang jampi, tukang sihir, orang-orang berilmu yang dapat mengartikan mimpi. Dipanggil mereka, semua menghadap ke Raja Nebukadnezar. Tapi tidak ada yang tahu arti mimpinya. Pasti tidak tahu karena raja sendiri tidak memberitahukan apa mimpinya. Bagaimana mau diartikan mimpinya kalau tidak disampaikan apa mimpinya? Tidak satu pun yang dapat mengartikan mimpi raja. Raja menjadi sangat marah sekali dan ingin membunuh semua orang berilmu yang ada di Babel. Termasuk tadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Diutus, mau dibunuh semua ini orang-orang pintar tadi, ahli jampi-jampi, sihir, semua. Kemudian Daniel menghadap kepada raja dan meminta waktu untuk meminta kasih sayang Tuhan agar dapat mengartikan mimpi itu. Nah, dikasih waktu. Kemudian Daniel dan teman-temannya tadi berdoa, dia meminta kepada Tuhan, meminta belas kasihan kepada Tuhan agar mampu mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Bahkan bukan cuma mengartikan, dapat mengetahui apa mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, mereka mendapat belas kasihan Tuhan. Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan memberitahukan kepada mereka apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar, bahkan dengan arti mimpi tersebut. Nah, mereka menghadap kepada raja. Raja sangat wow, kenapa dia bisa mengetahui mimpiku?
Dia tidak memberitahukan, tetapi Daniel dan teman-temannya 4 orang tadi ini dapat menyampaikan bahkan arti dari mimpi. Karena apa? Tuhanlah yang telah menolong mereka. Hanya Tuhanlah yang di surga yang tahu semuanya itu. Raja mengatakan, dari mana kau dapat mengetahui mimpiku? Daniel dan mewakil temannya mengatakan, Tuhan Allah yang telah menolong kami. Dialah Allah yang memberitahukan kami apa isi dan arti mimpi raja. Daniel pun menceritakan apa isi dan arti mimpi raja itu. Nah, setelah itu raja, terkagum-kagum. Ia memuji Tuhan Allah Daniel, katanya. Dia bilang gini ya, sungguh, dia katakan kepada Daniel dan teman-temannya, sungguh Allahmu itu paling besar di antara segala Allah. Ia adalah penguasa atas segala raja dan penyingkap, dapat menyingkap segala rahasia. Nah, setelah itu raja mengangkat Daniel dan teman-temannya sebagai pejabat tinggi di Babel. Dan itu tadi tidak jadi membunuh orang-orang pintar karena sudah dapat diartikan mimpinya. Dan raja juga memberi banyak hadiah kepada mereka, kepada 4 orang ini tadi ya. Nah, 4 orang pemuda tadi siapa? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dapat melakukan semuanya itu karena pertolongan Tuhan, karena mereka berani untuk mengatakan dan tidak mau melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Mereka selalu mengandalkan Tuhan Allah untuk segala sesuatunya. Amin. Cerita kita hari ini terambil dari Daniel 1, panjang ya, Daniel 1 sampai Daniel 2. Untuk kali ini kita baca sama-sama ya, untuk Daniel 1 ayat 6 sampai 9. Yang sudah bisa baca, yang belum bisa dibantu sama, mungkin ada mama papanya di samping. Kita buka Alkitabnya, Perjanjian Lama, Daniel 1 sampai Daniel 2. Untuk saat ini kita baca ya. Dengarkan, Ibu Guru bacakan Daniel 1 ayat 6 sampai 9 dan Daniel 2 ayat 23. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ayat ke-23. Daniel 2 ayat 23, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan engkau, sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita menyanyikan lagu, baca kitab suci, doa tiap hari.
kita untuk membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu, dengarkanlah nats persembahan yang terambil dari Mazmur 52 ayatnya yang ke-11a. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Sambil mengiringi persembahan kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Segala Milikku. Persembahannya dikasih kemana, Ibu Guru Diva? Persembahannya silakan dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada guru sekolah minggu terdekat, atau anak sekolah minggu juga bisa meminta tolong pada mama papanya untuk men-scan barcode yang ada di layar. Sambil mengirim persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Segala Milikku. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syukur untuk persembahan kita dan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, Tuhan yang selalu kami sambil panggil Bapa dalam Yesus Kristus. Sampai saat ini Engkau berkenan bersama dengan kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk membawa ungkapan syukur kami. Kami tahu Tuhan, apa yang telah kami berikan ini asalnya daripada-Mu juga. Kiranya yang masih ada pada orang tua kami Tuhan, Engkau berkati dan dapat dipakai dengan bijak dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk orang tua kami Tuhan. Tuhan Yesus memberi kesehatan, berkati mereka, beri kesabaran kepada mereka dalam membimbing dan merawat kami dan menemani kami dalam sepanjang pertumbuhan kami Tuhan dalam keseharian kami. Kami bawa juga Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang saat ini baik yang sedang mengikuti ibadah bersama dengan kami secara online maupun yang tidak Tuhan. Engkau mengetahui keberadaan mereka yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjadi tabib yang tidak kelihatan, dapat menolong mereka, memberikan semangat, memberikan kesembuhan. Dan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam keseharian, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan Tuhan, Engkau senantiasa bersama dengan mereka, membimbing, mengarahkan mereka Tuhan ke jalan kebenaran-Mu, di jalan yang Engkau kehendaki Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan Yesus berkati dalam keseharian, pekerjaan, rumah tangga, dan pendidikan Tuhan. Apa yang menjadi cita-cita guru-guru sekolah minggu-Mu Tuhan, Engkau berkati semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk kakak-kakak tim multimedia Tuhan, kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberikan kesehatan, semangat pelayanan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kehidupan anak-anak kami Tuhan dalam pendidikan mungkin masih ada yang online. Tuhan Yesus beri semangat kepada mereka untuk dapat belajar terus. Kami berdoa untuk kondisi saat ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang akan menolong pemerintah kami agar dapat mencari jalan terbaik untuk kondisi saat ini, COVID Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami semua agar dapat melaluinya dengan baik. Terima kasih yang Bapa, terima doa kami ini, sempurnakan doa kami yang kami bawa dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita menjadi anak yang berani untuk mengatakan tidak
Bila ada yang mengajak kita melakukan perbuatan yang Tuhan larang dan selalu memuji Tuhan. Seperti yang dikatakan Daniel dalam Daniel 2 ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Amin. Anak-anakku semua, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ibu guru undang semuanya bangkit berdiri. Iya, semua sudah berdiri. Mari kita menjadi anak yang berani mengatakan tidak jika ada yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan yang Tuhan larang. Dan ingatlah untuk selalu memuji Tuhan. Seperti yang dikatakan Nabi Daniel dalam Daniel 2 ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Amin. Kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, ingatlah selalu kemanapun kita pergi, Tuhan selalu menjaga kita. Mari kita menyanyikan lagu, Ku Mau Berjalan Dengan Tuhanku. Kami yang bertugas dalam pelayanan hari ini mewakili seluruh guru-guru sekolah minggu Jemaat Lanraki Biringkanaya mengucapkan Selamat Hari Minggu, tetap tetap gembira gembira, dan jaga jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.